Halo sahabat pelajar, berjumpa lagi bersama saya Fardi Sentosa. Seperti biasa, di sini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sosiologi jenjang sekolah menengah atas. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat pelajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosiologi dengan materi proses perubahan sosial dan kesinambungan masyarakat Indonesia. Bersama saya, Fardi Sentosa. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yakni sahabat pelajar diharapkan mampu memahami sikap yang harus dimiliki untuk menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Selanjutnya, sahabat pelajar diharapkan mampu mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat proses integrasi sosial. Proses penyesuaian terhadap perubahan. Nah, sahabat pelajar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa suatu perubahan sosial tentu akan selalu membawa dampak dalam kehidupan kita, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Dan tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, kita semua pasti mengharapkan kondisi yang serasi dan harmoni. Apa yang dimaksud dengan kondisi yang serasi dan harmoni? Menurut Selo Sumarjan, kondisi serasi atau harmoni adalah suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam kondisi keserasian, ada kalanya mengalami gangguan. Misalnya, unsur-unsur baru dan lama bertentangan dan secara bersamaan memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian akan berpengaruh juga kepada masyarakat. Apabila gangguan tersebut setelah terjadi perubahan bisa dipulihkan, maka kondisi tersebut dinamakan penyesuaian atau adjustment. Namun jika gangguan tersebut tidak bisa dipulihkan, keadaan tersebut dinamakan ketidakpenyesuaian sosial atau diistilahkan maladjustment. Dalam kondisi ini dapat menimbulkan anomi. Anomi itu adalah perilaku tanpa arah atau tanpa aturan ya. Adanya adjustment dan maladjustment dalam proses perubahan sosial merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat mampu beradaptasi dalam sebuah proses perubahan sosial. Ada juga sebagian masyarakat yang menolak proses perubahan sosial dan tetap bertahan pada cara pandang kuno dan hidup sesuai pandangan tersebut. Masyarakat inilah yang kemudian menjadi bagian dari sebuah maladjustment atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Contoh, masyarakat suku Kajang yang ada di Kabupaten Bulukumba ya. Mereka tetap mempertahankan cara pandang kuno dan menolak gaya hidup modern. Saluran-saluran perubahan sosial. Sahabat pelajar, untuk mencapai perubahan diperlukan adanya saluran-saluran perubahan sosial budaya atau channel of change. Saluran-saluran perubahan tersebut meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, atau pariwisata. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dianggap yang paling penting dan mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat. Lembaga kemasyarakatan tersebut biasanya disebut dengan cultural focus. Lembaga kemasyarakatan ini akan memengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain. Sahabat pelajar, salah satu contoh lembaga kemasyarakatan adalah PNPM Pedesaan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pendampingan, dan bantuan langsung untuk masyarakat atau BLM. Dalam program PNPM Pedesaan ini, setiap anggota masyarakat diajak terlibat dalam kegiatan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengolahan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai ke tahap kegiatan dan pelestarian. Hasil dari program PNPM ini
diharapkan mampu memengaruhi bidang lainnya seperti membuka lapangan usaha baru, kesetaraan gender, rendahnya tingkat korupsi, peningkatan belanja pedesaan, meningkatnya kapasitas atau kinerja seseorang, akuntabilitas pemerintah semakin kuat, dan sebagainya. Intinya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Kesinambungan masyarakat Indonesia. Sahabat pelajar, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa suatu perubahan sosial pasti membawa dampak dalam kehidupan kita, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif perubahan sosial misalnya berkembangnya kondisi suatu masyarakat ke arah yang lebih maju atau lebih modern. Kemudian dampak negatifnya itu perubahan sosial biasa menimbulkan disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, sahabat pelajar, agar kesinambungan masyarakat Indonesia berjalan terus, kita perlu menjaga keutuhan masyarakat majemuk dan mempercepat proses integrasi sosial budaya. Pertama, menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Sahabat pelajar, bangsa Indonesia memiliki potensi konflik yang begitu besar karena bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman ras, etnis, agama, dan kebudayaan. Sahabat pelajar, berikut beberapa sikap yang harus kita miliki untuk menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Yang pertama, toleransi terhadap budaya lain. Artinya, kita harus bisa saling memahami dan menghargai atas perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi sikap primordialisme, etnosentrisme, dan ekstremisme, karena sikap-sikap tersebut itu sangat berpotensi untuk memicu terjadinya konflik hingga kekerasan. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, ya, atau mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian, sikap adil dan jujur. Ketika kita semua mampu bersikap adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan mengurangi terjadinya konflik dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang kelima, menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Jadi pemerintah atau penegak hukum harus bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Yang keenam, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi atau rasa cinta tanah air, ya. Upaya selanjutnya untuk menjaga kesinambungan masyarakat Indonesia yakni mempercepat proses integrasi sosial. Sahabat pelajar, sebenarnya pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mempercepat proses integrasi sosial. Di antaranya yakni transmigrasi penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang masih jarang penduduknya. Kemudian, pemerintah telah membuka daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara. Kemudian, pemerintah membangun sarana telekomunikasi, pemerataan pendidikan, mendirikan puskesmas di setiap kecamatan, kemudian pemerataan pembangunan, dan meningkatkan peran daerah dengan memberi otonomi yang luas. Itulah beberapa upaya atau kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempercepat proses integrasi sosial. Namun, sahabat pelajar, upaya-upaya tersebut tidaklah cukup untuk mempercepat integrasi sosial budaya apabila tidak disertai partisipasi aktif dari masyarakat atau kita semua, ya. Masyarakat adalah subjek dan sekaligus objek kegiatan. Untuk itulah sangat diperlukan proses penyadaran agar masyarakat Indonesia menyadari bahwa kesinambungan negara dan bangsanya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Jadi, sahabat pelajar, sebagai warga negara dan masyarakat yang baik, setiap orang harus menyadari betul bahwa bangsa yang besar akan dapat menjadi jaya dan sejahtera apabila kita tetap memiliki jiwa patriotisme yang tinggi.
rasa nasionalisme yang kuat, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila, serta kesadaran sosial yang kuat. Demikianlah pembahasan materi kita mengenai proses perubahan sosial dan kesinambungan masyarakat Indonesia. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini.